Nunung Damayanti yang mana? Yang cantik, Pak. Oh, yang cantik. It's so hard. Baik guys, sekarang kayaknya kita akan berbagi sedikit tentang kuliah bersama mengajar mata kuliah Fisika Eksperimen Universitas Pendidikan Mandalika. Kebetulan peserta dan mahasiswanya ini sedikit, jadi tidak terlalu banyak. Ini adalah pertemuan pertama. Pak, saya belum diterima, Pak. Oh, udah dah. Saya terima dah ya, saya terima. Apa dari mana? Depan. Silakan dirapikan dulu jilbabnya, kemudian Nunung Damayanti sama Saryani A satu tempat ya, 2 HP. Oke. Yang mana namanya Nunung Damayanti, yang mana namanya Saryani, yang hitam atau yang Nunung Damayanti yang mana? Hijau, Pak. Yang cantik, Pak. Oh, yang cantik. Berarti yang Saryani yang kurang cantik gitu. Cantik juga, Pak. Teman saya itu. Kalau saya jadi Saryani sudah tersinggung loh. Dia ulang terus. Itu Roni Setiawan sama rombongan itu mantap juga itu. Halo ya. Sorry, saya lupa. Kelupaan. Ini kamera kuning. Oke, sudah dengar ya? Suara saya jelas? Suara saya jelas kah? Jelas, Pak. Baik. Mohon maaf, Pak. Pertama kali saya sampaikan kepada teman-teman semua karena mungkin saya tadi meminta Anda untuk mandi, mungkin saya belum mandi. Pada pertemuan perdana kemarin saya sudah sampaikan bagaimana aturan mainnya. Kita akan kuliah sampai terakhir menggunakan Zoom meeting. Entah nanti akan ada tugas dan lain sebagainya juga mungkin melalui media lain. Karena kita semuanya perkuliahan akan menggunakan daring. Mungkin ada 1-2 pertemuan saya akan coba mengumpulkan, kita sepakati nanti di kampus untuk kita melakukan percobaan 1 hari sebagai bentuk kesesuaian antara perkuliahan dengan mata kuliah. Karena ini mata kuliahnya eksperimen fisika, jadi selain ini mata kuliah baru, juga nanti mata kuliah ini tidak terlalu lama, hanya 2 SKS ya? 2 SKS kan? 2 SKS ya? Nah, ini dia. Oke, kita mulai dari sini saja. Mata kuliah eksperimen fisika. Jadi sebelum kita masuk kepada eksperimen fisika, saya ingin mengajak kawan-kawan semua untuk berdiskusi tentang 1, 2, 3, ada 4 kasus. Oke, kasus yang pertama, Ibnu ingin membeli motor yang irit BBM sekaligus tangguh. Dia punya 2 pilihan, apakah matic atau non-matic. Yang ingin saya tahu dari teman-teman semua, apakah hal ini, kasus ini, bisa dilakukan untuk mendapatkan informasi. Bagaimana caranya kira-kira? Ada yang mau berkomentar? Halo, ada orang? Iya, Pak. Ya. Ada. Saryani mau komentar? Enggak, Pak. Bagaimana caranya kira-kira Ibnu mendapatkan informasi mana yang lebih irit BBM sekaligus tangguh, apakah motor matic atau non matic? Bagaimana caranya kira-kira? Mungkin dicoba dulu, Pak. Coba motor mana? Kan dia belum punya motor. Kan dia belum punya motor. Tanya Pinjam dulu. dealer, Pak. Kenapa? Tanya dealer. Tanya ke Tanya dealer. ke dealernya.
Ya kan dealer selalu promosinya kan nggak begitu. Kan promosinya yang penting dia bisa terjual kan? Lihat Spesifikasinya. spesifikasinya Pak Siapa yang berbicara? Agus. tentang motor tersebut. Ya, spesifikasi di mana? Di tempat Kita pembelian. harus lihat spesifikasi motornya dulu Pak, dari segi mesin dan lain sebagainya. Oke. Agus Mulia Bakti. Ya, spesifikasi. Karena cc mesin juga berpengaruh terhadap penggunaan bahan bakar. Oke, baik. Yang lain? Dari teman kita bisa tahu model atau tipe motor yang irit sama BBM. Berarti semua teman-teman yang memiliki motor yang berbeda-beda, kita cari informasinya. Ya, kita bisa banding-bandingkan. Boleh lah. Kita bisa bedain mana yang lebih irit. Kalau Ibnu mencari informasi, manakah yang lebih baik? Apakah menggunakan bensin, pertalit, atau pertamax? Gimana cara mendapatkan informasinya menurut kalian? Langsung ke Pertamina. Langsung ke Pertamina. Tahu nggak dia informasinya yang lebih baik untuk motor? Misalnya motornya kan berbeda-beda. Motor Tergantung dari, setahu saya Pak, tergantung motor. dari dealernya Pak. dealernya ya. Ya, soalnya kan di BPKB-nya ada dijelasin pakai bensin. Ketiga, kalau dia si Ibnu ingin tahu lampu warna kuning atau putih yang lebih baik digunakan untuk motornya. Sama Warna kuning atau putih yang lebih baik? putih aja. Putih itu baik. Kenapa putih? Yang warna kuning Pak. Yang warna kuning. Lampu motornya Pak. Ya, karena kalau warna kuning tuh lebih jelas dia. Nggak bagus kuning, bro. Yang sesuai Tapi standar. kalau motor-motor yang baru sekarang lebih banyak yang injeksi, yang warna putih lampunya. Nggak bagus kuning, bro. Ya, putih cinta abadi. Kayaknya Ibnu ingin mencari tahu siapa pelaku di balik peristiwa pacarnya yang kesurupan. Mungkin nggak? Bang Andre, Rukiah. Menganalisis siapa aja teman-teman terdekat pacarnya, atau dia lagi dekat sama siapa gitu Pak, atau siapa yang suka sama dia. Tergantung. Rukiah aja. Iya dia. Oh, dia. Rukiah aja. Kan jinnya kan tetap berbohong. Namanya juga jin. Bisa juga jinnya ngomong jujur kalau udah. Rukiah aja. Dibuktikan nggak siapa pelakunya? Allahu alam. Kira-kira apa yang membedakan? Yang mungkin Kepastian bisa dan dilakukan ketidakpastiannya dan yang tidak mungkin. lah. Apa yang membedakan? Dibuktikannya gitu. Pembuktian. Pembuktian, boleh. Ya, benang merah dari 4 kasus ini adalah dia berbicara tentang fisik dan non-fisik. Oke, jadi keempat hal ini berbicara tentang fisik dan berbicara tentang eksperimen itu, maka yang perlu kita pahami adalah ini. Ini adalah hal-hal yang perlu kita pahami sebelum kita lanjut lebih jauh berbicara tentang eksperimen dari fisika ataupun eksperimen sains. Yang pertama adalah eksperimen fisika itu berbicara tentang pengamatan fenomena fisik, baik itu pengamatan sederhana hingga pengamatan yang lebih rumit. Oke, jadi kalau misalnya pengamatan yang paling sederhana, eksperimen sederhana. Menurut kalian eksperimen yang paling sederhana dalam fisika yang kalian tahu itu apa? Sudah belajar sejarah fisika kan? Iya Pak, udah. Sudah, tapi lupa. Yang mana? Belum Pak. Belum kayaknya. Sorry Pak, saya lagi ngantuk. Jadi eksperimen paling sederhana, katakanlah yang dilakukan oleh Lavendius misalnya. Lavendius itu tahun, kalau tidak salah tahun 1797 ya. Itu 1797, 1798 kalau tidak salah, 1700-an. Jadi Lavendius pertama kali melakukan eksperimen yang paling sederhana tentang gaya gravitasi. Jadi di laboratorium gitu, dia membandingkan, mengukur massa benda untuk melihat bagaimana
gravitasinya, sehingga didapatkanlah nilai yang cukup akurat tentang konstanta gravitasi. Pernah kan? Yang gravitasi. Ya. Ingat, tahu atau lupa? Atau pernah tahu? Lupa kayaknya. Ya, lupa. Lupa kayaknya ya. Lupa, Kemarin Pak, tahu, lupa. sekarang lupa. Oke lah, boleh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah. Lanjut. Nah, itu yang paling sederhana nih. Eksperimen fisika itu yang paling sederhana. Ada lagi yang paling kompleks dalam sejarah eksperimen itu. Mungkin di sejarah fisika kalian pun sudah dapat penelitian tentang collider, kalau tidak salah. Jadi collider tentang tumbukan. Jadi tumbukan eksperimen tentang tumbukan partikel. Jadi penelitian eksperimen terbesar ini itu melibatkan lebih dari 10.000 saintis saat itu dan melibatkan lebih dari 100 universitas. Jadi untuk melihat bagaimana tumbukan dari partikel di situ di sebuah laboratorium. Pertama yang harus kalian pahami, jadi dia berbicara tentang pengamatan fenomena fisik dan dari pengamatan sederhana hingga pengamatan yang lebih rumit. Jadi itu yang perlu dicatat. Kemudian yang kedua yang harus kita pahami adalah di eksperimen fisika ini semua subdisiplin atau disiplin ilmu-ilmu fisika itu bersatu dia. Karena di dalam eksperimen fisika ini akan berkaitan dengan bagaimana perolehan atau pengambilan data, kemudian metodenya seperti apa, serta bagaimana konseptualisasi atau konsep-konsep yang ada itu secara detail bisa dipahami. Bisa dipahami ya? Jadi eksperimen itu seperti tali yang mengikat semua disiplin ilmu fisika karena semuanya akan berkaitan dengan proses pengambilan data, metode perolehan datanya, serta berbicara tentang dasar dari eksperimen itu sendiri, yaitu adanya konseptualisasi secara detail. Fisika eksperimen itu akan membedakan antara fisika teoritis dan eksperimen itu sendiri. Jadi ini sebagai pembeda ya. Kalau dia masih sifatnya teoritis, dia cenderung memprediksi dan menjelaskan perilaku fisik alam daripada perolehan fakta lain dan pengetahuan tentangnya. Artinya masih berbicara tentang seputaran prediksi-prediksi, tentang asumsi, tentang konsep dari fisik dari suatu fenomena, tanpa mengkaji lebih jauh dan lebih dalam fakta-fakta lain atau pengetahuan tentang fenomena itu sendiri. Oke, ini tentang pengertian dasarnya dulu sebelum kita berangkat pada pembahasan lain. Ini adalah dasar dari mata kuliah eksperimen fisika itu sendiri. Secara umum ya, hanya ada dua saja metode yang dilakukan. Yang pertama, dia biasanya sifatnya terkontrol atau tidak terkontrol. Yaitu sifatnya ya eksperimen alami. Nah, kalau terkontrol ini biasanya dia identik dengan laboratorium. Karena memang di laboratorium semua variabel-variabel itu, lingkungan dan lain sebagainya bisa dikontrol. Nah, kemudian kalau yang alami ya sebaliknya ya. Tentunya dia memiliki variabel-variabel yang sulit bagi saintis atau ilmuwan untuk mengontrol variabel tersebut. Misalnya, kalau di astrofisika tidak mungkin kita bisa mengontrol variabel yang berlaku di langit dan lain sebagainya. Saya ingin tahu seberapa jauh kalian telah memiliki informasi tentang saintis, seberapa jauh kalian telah mendalami sejarah fisika, karena saya yakin betul kalian tahu informasinya meskipun sedikit, ya masih ada sisa-sisa nyangkut di kepala mungkin ketika belajar sejarah fisika. Jadi saya ingin tahu minimal 3 ilmuwan kalian tahu namanya, kemudian kalian tahu eksperimennya. Sekarang saya kayaknya perlu absen nih satu persatu untuk menjawab kuisnya, karena saya juga langsung saya list ininya. Saya ingin mulai dari Lalu Agus Salim. Halo Agus Salim, silakan di unmute, silakan dijawab.
Oke, lalu Gus Salim. Lalu Agus Salim. Silakan di-unmute. Kira-kira apa? Lalu Agus Salim. Mana orangnya? Oke, dia kabur ya. Lalu Agus Salimnya kabur. Andri Sahria. Andri Sahria. Oke, Anda. Andri, silakan. Oke. Izin masih asesmen, Ayanda. Ya, masih asesmen ya? Asesmen BI bersama birokrasi kampus. Oh, begitu. Boleh. Izin Baik, mengikuti sembari aja. Lailatul Jannah. Iya, Pak. Baik, Lailatul Jannah. Mana orangnya ini? Iya, Pak. Mana? Iya, Pak. Silakan jawab. Dilewatkan? Ya, yang pertama itu Albert Einstein, Oke, Albert percobaan Einstein. tentang relativitas waktu. Terus? Terus yang kedua Nikola Tesla yang tentang percobaan listrik. Itu aja, Pak. Oh, cuma 2. Oke. Baik, terima kasih. Baik, Lailatul Jannah. Siapa ini? Erna Anita. Ada? Erna Anita ada? Oke, tidak ada ya. Roni Setiawan. Ya. Baik, Pak. Untuk yang pertama Albert Einstein, yang kedua Newton, Isaac Newton, Terus? sama Neil Bohr. Itu Cuma 3 sih. ya, tiga orang itu percobaan dan eksperimennya masing-masing. Isaac Newton itu percobaannya hukum Newton. Hukum Newton. Kalau yang lain? Ya, kalau Albert itu gravitasi kan ya. Oh, kayaknya gravitasi ya. Kayaknya. Terus yang lain? Cuma itu, Pak, yang masih di. Oke, terima kasih. Roni Setiawan. Dita Ariana ya? Ada orangnya? Dita Ariana nggak ada ya? Nggak ada. Erna Anita. Mahjoratul Makiyah. Siapa yang mau menjawab? Siapa yang mau menjawab? Saya, Pak. Siapa? Saryani. Saya maju orang. Saya juga map, Pak. Ya, silakan bicara. 3 ya, Pak. Ya, silakan Saryani. Yang pertama Alexander Bell. Terus Isaac Newton itu tentang Newton. Gustav Robert Kirchhoff itu hukum Kirchhoff. Oke. Terima kasih Saryani. Yang lain, Mahjoratul Makiyah. Saya mau, Pak, tapi nggak on cam-nya. Siapa? Nunung. Kan bisa dia on cam, bisa dia. Tapi ya, Pak. Nah, boleh. Ayo. Yang saya tahu yang pertama itu Erwin. Nggak apa-apa, Pak, ya kalau penyebutannya itu salah. Ya nggak apa-apa, nggak masuk penjara juga, santai. Yang penting jawab. Ayo. Yang pertama itu Erwin, apa kita baca nih? Schrödinger. Oh ya, itu dah. Nggak apa-apa, itu aja nggak apa-apa, langsung. Itu penemuannya lebih ke mekanika kuantum ya. Oke, terus? Kemudian apa lagi ya? Robert Boyle.
Dead boil. Ya, terus? Tentang kebekasan udara Hmm. antara tekanan dengan volume gas. Oke, terus? Searching Nomor 1. James Clerk. searching itu no. Apa namanya? Maxwell. Dapat di Google no. James Simin. Aparon. Oke. Tentang persamaan gelombang elektromagnetik secara matematis. Oke. Terima kasih Nong. Siapa lagi? Majoratul Makia? Oke, Pak. Ya, Amelia. Sudah ya? Majoratul Makia? Majoratul, Pak. Oke, Majoratul Mulyadin Makia. Ferdiansah diam aja Pak. Oh, Pak. Mulyadin Ferdiansah itu diam aja. Ayo, Majoratul Makia. Yang pertama itu Albert Einstein itu menemukan teori relativitas yang tentang kecepatan. Yang kedua itu Ayo Kia. Alexander Graham Bell Searching. menemukan telepon, dan yang ketiga itu Isaac Newton menemukan teori hukum Newton. Oke, makasih. Majoratul Makia. Yang lain lagi ada? Saya Pak. Ya, Saya satu, Amelia. Pak. Ya, Amelia. Schrödinger, langsung aja ya Pak. Schrödinger Ya, itu yang menemukan nukleus. Terus? Ya itu namanya inti atom. Terus? Terus Thomas Alva Edison bola lampu. Mungkin itu saja. Jadi minimal saya sudah tahu sebagian besar bagaimana referensi awal atau kemampuan awal dari teman-teman semua. Jadi kita masuk lebih jauh pada pembahasan mata kuliah eksperimen kita. Jadi harapan saya mohon sering-sering dibaca lagi karena ini merupakan dasar dari skill atau keterampilan kalian ketika kalian sudah menjadi guru, khususnya guru fisika. Jadi penting sekali kalian memahami referensi tentang nama-nama saintis dan percobaan-percobaan yang terkenal supaya kalian memiliki dasar pengetahuan yang jelas. Paham ya? Kita buat kayak PowerPoint, Pak. Ya, jadi PowerPoint-nya itu cuma satu slide cukup, satu slide atau dua slide cukup. Oke, kalau terlalu banyak 5 saintis, saya maunya dua cukup, 2 slide ya, satu orang 2 slide. Oke, satu orang 2 slide. Nanti untuk kelanjutan bisa kita bahas di grup WhatsApp saja. Baik, terima kasih teman-teman semua sudah mengikuti mata kuliah eksperimen fisika. Semoga kalian sehat selalu dan tolong tetap selalu jaga jarak. Untuk pertemuan berikutnya semoga kita lebih aktif dan lebih siap. Terima kasih. Kalau ada yang ditanyakan silakan sebelum saya akhiri. Selesai ya. Untuk link absennya, Pak. Untuk link Nanti absennya. akan saya berikan di WhatsApp saja. Oke. Ya. Oh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh meninggalkan ruangan. Waalaikumsalam.